Hal paling menakutkan dari sebuah pengkhianatan bukanlah saat kita mengetahuinya, melainkan rasa asing yang tiba-tiba hadir di antara dua orang yang dulunya saling berbagi segalanya. Aku percaya rumah adalah tempat terbaik untuk pulang, dan dia adalah pintunya. Namun, di suatu malam di bulan Oktober, aku sadar pintu itu sudah lama terkunci untukku. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Hal-hal yang awalnya aku sebut sebagai mungkin dia cuma lelah. Ponsel yang biasanya tergeletak sembarangan tiba-tiba selalu menghadap ke bawah. Senyum yang biasanya mengembang saat menatapku perlahan beralih ke layar kaca yang menyala di kegelapan malam. Dan aroma tubuhnya berubah. Ada wangi asing yang tertinggal di kemejanya. Wangi yang bukan milikku, dan jelas bukan miliknya. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Kamu terlihat sensitif. Kamu cuma banyak pikiran. Dan bodohnya, aku memilih untuk percaya pada kebohongannya. Hanya karena aku terlalu takut menghadapi kebenaran. Aku merawat sebuah ilusi, sementara dia sedang membangun dunia baru dengan orang lain. Hingga akhirnya semesta bosan melihatku berpura-pura buta. Malam itu hujan deras. Dia sudah tertidur pulas karena kelelahan. Di atas meja rias, ponselnya bergetar tanpa henti. Ada sebuah nama kontak tanpa nama, hanya berupa nomor asing yang mengirimkan pesan berturut-turut. Aku melangkah mendekat. Jantungku berdegup begitu kencang, seolah tahu apa yang akan kutemukan di balik layar itu. Dengan tangan bergetar, aku membukanya. Terima kasih untuk makan malamnya. Aku merindukanmu. Kabari aku kalau kamu sudah sampai di rumah ya, sayang. Begitu isi pesannya. Kata sayang itu rasanya seperti belati yang dihantamkan tepat di dadaku. Logika dan duniaku runtuh seketika. Di kamar yang dingin itu, aku berdiri membeku, memandangi wajah orang yang kupikir adalah pelindungku. Namun nyatanya, dialah yang menghancurkanku tanpa sisa. Aku tidak berteriak. Aku tidak mengamuk. Menangis pun. Air mataku rasanya tertahan di tenggorokan. Rasanya sakit. Terlalu sakit hingga membuatku mati rasa. Keesokan paginya, aku menyeduh kopi, meletakkannya di meja, tepat di samping ponselnya yang sengaja kubiarkan terbuka pada ruang obrolan malam itu. Ketika dia terbangun dan melihat layar tersebut, wajahnya memucat. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata kamu salah paham. Yang ada hanya keheningan yang mencekam. Sejak kapan
Tanyaku lirih, suaraku bahkan hampir tidak terdengar. Dia hanya menunduk, dan dari diamnya itu aku tahu hubungan kami yang dibangun bertahun-tahun telah selesai. Bukan karena badai dari luar, tapi karena dia yang sengaja membakar rumah kami dari dalam. Memaafkan perselingkuhan itu seperti memperbaiki piring yang pecah. Kamu bisa menyatukannya kembali dengan lem terbaik, tapi kamu tidak akan pernah bisa menghapus bekas retakannya. Setiap kali kamu menggunakannya, kamu akan selalu ingat bagaimana rasanya terluka. Aku memilih untuk pergi, bukan karena aku tidak lagi mencintainya, tapi karena aku lebih mencintai diriku sendiri. Aku sadar, bertahan dengan seseorang yang membagi hatinya hanya akan membuatku merasa sepi di dalam keramaian. Kini, setahun telah berlalu, rumah itu sudah kosong, dan luka itu perlahan mulai mengering, meski bekasnya tetap ada. Bagi kamu yang mungkin sedang mendengarkan ini dan sedang berada di posisi yang sama, ingatlah satu hal: pengkhianatan seseorang yang sama sekali tidak menentukan nilaimu. Mereka berselingkuh bukan karena kamu kurang, tapi karena kapasitas mereka untuk setia yang memang tidak pernah cukup. Aku pamit, sampai jumpa di cerita berikutnya. See you.